ولا إله إلا الله والله أكبر. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها الإخوة أيها الخيرون أعزكم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025. Hari ini kita bersyukur Allah menyambungkan kembali jasad dan roh kita sehingga bisa terbangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Karena hanya Allah yang bisa menjamin orang yang semalam tertidur bisa terbangun kembali. Dan kita bersyukur lagi Allah menambahkan nikmat keimanan yang dengannya kita bisa memulai hari dengan ketaatan. Allah menambahkan nikmat kesehatan sehingga bisa berkunjung di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat kesempatan sehingga sekalipun kondisi ada yang kurang nyaman disempatkan untuk hadir di Masjid Ghoraba Sifa Baitur Rahman. Jadi nama kecilnya ini Masjid Asy-Syifa. Karena kalau nama panjangnya yang sesak nafas orang. Panjang sekali namanya ya. Ghoraba Syifa Baitur Rahman. Ketika batu pertama diletakkan 1 Maret 2022, kita sudah punya komitmen bahwa di rumah ini pasti dianggap asing orang-orang yang datang. Hari ini masih sholat, sehingga diberi nama Ghoraba. Dulu ada hadis Nabi, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatubu anil ghuraba. Dulu Islam datang dengan asing, yang gak aneh, segala macam kelakuan, perbuatan, bacaan, wirid dan yang lain-lain. Maka kata Nabi, Islam datang pertama itu aneh. Apa ini yang begini-begini? Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan akan nanti tiba suatu zaman orang yang istiqomah mengerjakan keislamannya, orang yang istiqomah menjalankan amal-amal Islam, nanti dianggap aneh lagi. Islam, tapi jangan yang begitu. Kalau di Jawa itu Islam ya Islam, tapi oyong-oyong. Justru kita ingin sebanyak-banyaknya melaksanakan perintah Allah, mengoptimalkan, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Badal Islam ghariban, Islam dulu datang dengan aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan akan tiba suatu zaman nanti Islam itu dengan umatnya, dengan kelakuannya akan dianggap asing, aneh. Baru lihat model kita begini, ketahuan buka kalau kurang nyaman. Fatubu anil ghuraba. Ahlan wa sahlan Syekh. Allah bilang, Nabi bilang, fatubu anil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh ini. Jadi hari ini di rumah sakit orang berpikir bagaimana supaya sehat. Kita juga ini tolong orang. Kalau dipanggil azan, tidak salah. Kita berjihad juga dengan profesi kita. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, kita beri nama ini Masjid Ghoraba Asy-Syifa. Dan orang masuk di pagar ini pasti ada masalah dengan kesehatannya. Sekalipun dia petugas kesehatan,
Coba cek darahnya. Oke, diberi nama Asyifa. Kita ingin masuk di lingkungan ini, di tempat ini, memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kemudian Baitur Rahman. Ya, karena di rumah ini kita bisa mengharap kasih sayang yang sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan sesuatu dari Maha Pengasih yang tidak bisa didapatkan di tempat lain kecuali menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Itulah filosofi kenapa nama ini diberi nama Masjid Ghuraba Syifa Baitur Rahman. Kalau disingkat ya kebetulan saya cocok kalau dia. Nah, kalau disingkat Ghuraba Syifa Baitur Rahman jadi Masjid GSD. Nah, lebih singkatnya Asyifa itu ya Masjid GSD. Dan hari ini kita ditakdirkan di GSD Reborn ketika terlahir kembali. Lahirnya kembali itu tanggal 14 Juli 2025. 14 Juli 2025. Dan hari ini ya 21 Oktober 2025 genap berusia 100 tahun. 100 tahun. Saya senang ya karena dua hal. Yang pertama, Allah plesetkan lidah saya biar kita pleset. Berusaha sepasti mungkin gitu ya. Allah plesetkan, insya Allah kita semua ini ya, sebelum 100 abad ini sudah meninggal. Tapi kita komitmen bahwa ini akan terus berlanjut ada atau tanpa kita. Amin. Dulu waktu lahir ini 11 Januari 2019, lahir pertamanya 11 Januari 2019, 100 harinya itu tanggal 20 April 2019. Saya hafalkan masih ada dia punya ketua kunci 100 hari GSB 11 Januari 2019, 20 April 2019. Ada yang mau? Amin. Masih ada yang mau? Anu Bapak. Masih ada kantong. Ya. Pada disuruh. Ini kalau baca hari ini bisa, tapi itu nilai sejarahnya besar. Bila dilihat catatan hari ini di 100 hari GSB kita mendapatkan ilham untuk membahas satu firman Allah di dalam Al-Quran surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Di rem dulu. Karena suara-suaranya ini mengganggu hafalan. Ya, lebih baik mengaku daripada terus terang. Di stop dulu. Suaranya itu membangkitkan semua indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, bahkan perasaan. Yang bisa lambung tak menaik bagi semua ini. Kalau yang sudah tahan boleh berapat sih. Tes saja dulu. Bila berada tertandanya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan orang-orang yang beriman, yang hatinya menjadi tenang, tatma'innul qulub. Itu karena mereka mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang. Bagaimana pembahasan selanjutnya dari A sampai Z orang yang tenang itu kita dengarkan bersama uraian yang akan disampaikan oleh Haji Richard Muhsin SAG MAG selaku pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bogor. Saat ini beliau adalah Kepala Seksi Urusan Haji dan Umroh Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera turunkan sekali Kementerian Haji Kabupaten Bogor setelah diresmikan. Yang bagaimana selanjutnya mengenai hati yang tenang,
bagaimana selanjutnya tentang Kementerian Haji tuntas oleh beliau kepada Ustaz Farid Tafadhal Masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, ada banyak harapan dan cara setiap orang untuk mendapatkan kemenangan. Ada sebagian orang yang berpikir, saya kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dengan banyaknya harta yang saya kumpulkan, hidup saya menjadi tenang. Tapi realitasnya, setelah harta itu ada dan terkumpul, ternyata pemilik harta itu bukan semakin tenang, justru semakin gelisah. Ada sebagian orang yang juga berpikir, saya harus memiliki kedudukan dan posisi di sosial masyarakat, katakanlah itu jabatan. Jabatan. Saya harus mendapatkan jabatan, apapun namanya. Barangkali hanya PRT. Dengan satu harapan, ketika jabatan itu kita sah dan kita peroleh, saya akan hidup dengan tenang atas jabatan itu. Tapi kenyataannya setelah jabatan itu diraih, justru diambil lagi. Tidak ada ketenangan diperoleh, tidak ada ketenangan didapatkan. Masuk. Sebagian lagi, yang ini pasti akan masuk sekali. Yang ketiga ini akan masuk sekali. Ada orang yang berharap memiliki pasangan. Ya kalau dia laki-laki tentu pasangannya istri. Istri pasangannya suami. Dengan satu harapan, ketika ada pasangan itu, saya mendapatkan ketenangan hidup. Tapi ketika pasangan itu sudah didapat, justru sebaliknya didapatkan bukan ketenangan. Maksudnya kayak gini. Masalah ketika pasangan tidak lagi membuat ketenangan hidup. Mau diapakan? Ini kan hal-hal. Bahkan yang lebih hebat lagi. Mohon maaf, kebetulan ini berada di Asifat, di rumah sakit. Ada orang untuk mendapatkan ketenangan, dia minum obat. Masa ya? Dia minum obat penenang. Tapi setelah minum obat penenang, justru tidak ada ketenangan. Tidak tenang keluar. Jauh yang dirahmati Allah. Jujur, sebelum sholat tadi dan sekarang berdiri memberikan tausiah ini, saya membaca sebuah artikel di Kompas.com. Ada 40 kiat untuk mendapatkan ketenangan. Saya pikir-pikir siapa yang menulisnya. Di antara yang dia tulis di situ untuk mendapatkan ketenangan, memelihara kucing. Iya. 40. Nah, Bapak Ibu, mungkin lebih daripada itu upaya orang untuk mendapatkan ketenangan. Tapi ketenangan itu tidak semata-mata menjadi ikhtiar kita, tapi ketenangan itu diberikan oleh Zat yang menciptakan kita.
Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hatinya orang-orang mukmin. Termasuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berbahagialah orang-orang yang mendekatkan dirinya dengan zikir, dengan sholat. Ungkapan baginda Rasulullah SAW ketika dia sampaikan kepada Bilal, "Kum ya Bilal, fa'arifna bis sholat." Wahai Bilal, bangkit, istirahatkan kami dengan sholat. Ternyata ungkapan Rasulullah kepada Bilal ini tidak sekedar bermakna istirahat dari kesibukan duniawi, tapi ternyata justru menyentuh bagaimana kita selalu dekat dengan Allah, karena hanya dengan itulah kemudian kita menemukan ketenangan yang kemudian dilansir dalam tema kita hari ini. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Saya tidak ingin memperpanjang kajian kita ini, tapi yang pasti dalam kehidupan sosial ini yang mungkin saya mau stressing pada bagian akhir. Salah satu juga yang mengusik ketenangan kita adalah ketika kita berbeda pendapat. Iya, saya mengutip ungkapan Anda Ustaz Abdullah, saya buku juga. Hanya dua saja yang kadang menjadi problematika seseorang dalam hidup ini, yaitu ketika beda pendapat dan beda pendapatan. Kira-kira kita salah. Ini masuk sekali. Beda pendapat dan beda pendapatan. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita mengingat apa yang disampaikan. Saya pegangan saya di sini. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kalamin sawaba yahtamilu al-hatta, wa kalamu ghairu hatta yahtamilu sawaba. Ini ungkapan Imam Syafi'i ketika kita berbeda pendapat. Kata Imam Syafi'i, kalamin sawaba yahtamilu al-hatta, pendapat saya benar. Benar saya benar. Tapi boleh jadi ada salahnya. Pendapatku gairu hatam, pendapatku salah. Ya, kami sahabat, tapi boleh jadi ada benarnya. Apa yang bisa kita ambil dari ungkapan Imam Syafi'i ini? Tidak boleh ada klaim kebenaran, tidak boleh ego terhadap yang namanya kebenaran. Karena kita tidak ada yang sempurna. Karena itulah yang sekalian kaitannya dengan tema kita hari ini. Ya, ketika terjadi perdebatan, ketika terjadi perbedaan pendapat di antara kita, sudah kita berpegang saja. Ya, pendapat kita benar, tapi boleh jadi ada salahnya. Pendapat orang lain salah, tapi boleh jadi ada benarnya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada bagian akhir Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan ketenangan hati, ketentraman hidup itu dapat kita peroleh ketika kita melakukan kebaikan. Ini luar biasa ini. Oleh karena itu, melakukan kebaikan menghadirkan ketenangan. Sebaliknya, melakukan ketidakbaikan akan menghadirkan kegelisahan. Mungkin pada sisi inilah kemudian kita melakukan aktivitas, pikiran, perasaan dan sebagainya yang kemudian kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keistiqomahan, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Sebagai penutup, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Rabb Tuhan kami, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat turun kepada mereka dan akan mengatakan Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati.
Artinya dengan berkeyakinan kepada Allah, kemudian kita istiqomah, maka insya Allah kita tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa gelisah. Artinya kita merasakan. Saya kira ini poin yang dapat kita perpegangi dalam kehidupan ini. Yang pasti hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Demikian ceramah yang dapat disampaikan. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam kesabaran, dalam menebarkan kebaikan di setiap saat. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Nasrul minallahi wa muqarrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Richard Husin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil poin-poin motivasi dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam membangun interaksi dengan sesama manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira masih dibahas tadi satu tema beda pendapat dan beda pendapatan. Tapi beliau mencukupkan dengan mengingatkan potensi berbeda itu luar biasa, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan perbedaan itu sudah sunnatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini di antara ayat yang memberikan deklarasi kepada kita bahwa kita ini memang diciptakan beragam, berbeda-beda, ada laki-laki, ada perempuan, ada berbeda suku, ada berbeda, sehingga potensi itu ada. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini salah satu resep dari Allah ketika ada perbedaan pendapat atau pendapatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran maksud, dan Rasulullah sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik. Makanya ketika ada permasalahan masing-masing, walana amaluna walakum amalakum, pasti tidak akan selesai. Disitulah keutamaan syura, musyawarah, dianjurkan oleh Allah, ya. Karena apapun hasil syura, dia mendapatkan dua kebaikan, kira-kira begitu. Dan inilah kemudian satu prinsip dalam Islam yang sudah mulai banyak ditinggalkan, sehingga orang egois dengan pendapatnya masing-masing. Kita usahakan mencari titik temu melalui syura, dan melalui syura itu kita dapatkan kesepakatan. Nah, disitulah kita lihat siapa yang istiqomah dengan kesepakatan, siapa yang ingkar dengan kesepakatan. Allah a'lam bishawab. Tidak dilihat dan hari ini GSB yang ke-100, tentu kita tidak ingin putus sampai di sini. Ada orang yang hari ini sudah menjaga orang sakit atau membesuk orang sakit? Ada keluarga pasien di tempat ini? Ada? Ada keluarga pasien yang hilang di rumah sakit malam ini ada? Boleh saya kasih bonus? Ya, betul. Iya. Saya lagi. Jadi dengan ini ya, hari ini tidur di rumah sakit. Insya Allah, jangan lihat jumlahnya, mudah-mudahan barokah. Ya saya sumbernya istri saya. Yang di dalam. Yo, saya nanya ya, teman-teman saya lagi berpikir. Alhamdulillah. Masih ada yang mau bolos?
Siapa yang pagi ini sudah menghafalkan Al-Quran? Memang saya tahu ini kalau pertanyaan begini. Tapi kalau baca surat Al-Ikhlas 3 kali, ya, sini. Itulah dulu yang katakan Daniel. Sesungguhnya itu dan kunci dan uang itu tidak ada apa-apanya. Dengan barang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di suasana subuh dalam ketaatan di rumahnya dengan seluruh kenikmatannya. Ada hadis yang mengatakan siapa yang hari ini terbangun lalu bisa memulai hari dengan ketaatan, lalu di rumahnya ada makanan untuk hari ini, sesungguhnya dia sudah seperti memiliki dunia dan seisi. Nah ini yang kita perlu hadirkan. Dan jauh lebih yang kita lihat ini Allah berikan kepada kita yang berkumpul di majelis ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita dengarkan penyampaian dari camat Diau. Amin. Pada beliau silakan Bapak. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati para tokoh-tokoh agama, alim ulama, terus kepada semua kita yang tergabung dalam GSB yang kali ini sudah yang ke-100. Alhamdulillah. Khusus lagi kepada jemaah yang kemudian dari luar kecamatan Diau, tentunya pada hari ini bisa bersama-sama. Terima kata Daniel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami masih dipercayakan sebagai para yang kemudian bergabung sehingga mendampingi teman-teman di SD. Tentunya hari ini juga kami sepertinya kami sama karena memang harus mencari bahan lagi yang harus disampaikan. Sehingga kemudian insya Allah ini JSP yang ke-100 dengan harapan terus semangat, tetap kita sama-sama untuk terjalannya dalam suatu komunitas ini. Insya Allah saya juga senang. Dulunya kami tahu saya sendiri ini cuma kenal ketemu di kajian, tapi alhamdulillah ini berkumpul dengan orang-orang besar, para ustaz yang kemudian di tengah kita akhirnya jadi ustaz juga. Saya berharap terus kita belajar menentukan insya Allah ini terus berjalan dan semangat bagi kita semua. Kami evaluasi bahwa di Kecamatan Diau ini juga nantinya ke depan untuk bisa bukan cuma saya sendiri yang jalan-jalan, tapi ada juga yang dari 7 kelurahan. Olehnya pembuatan ini insya Allah masih dalam tahap ini baru selesai kelurahan ya. Tentunya dievaluasi bahwa peran pemerintah yang di tempat terutama yang punya wilayah kelurahan para lurah tentunya ini akan menjadi suatu motivasi yang baik yang mesti kita lakukan untuk bersilaturahmi.
Alhamdulillah, tentunya komitmen ini antara Umara dan para ustaz tentunya ini sangat diharapkan. Sehingga kemudian kami juga mengevaluasi bahwa kali ini juga disiarkan di YouTube dan selalu diinformasikan di media sosial. Biasanya saya lihat juga yang komen ini minimal lain lah, karena di situ juga untuk bisa bagi yang melihat media sosial tentunya ini ketika itu ada undangan lewat itu ya kita sama-sama live kita ini juga merupakan siar ya, kemudian itu sangat positif bagi kita sekalian. Tentu ini bagi para rekan mungkin ada langkah-langkah selanjutnya atau mungkin ada sedikit evaluasi lewat pertemuan-pertemuan. Insya Allah kami juga siap. Bagi kami ini secara pribadi, semua gerakan yang kemudian ini yang berada di wilayah Kecamatan Biau, asalkan itu bagi kami baik. Kenapa tidak? Tentunya dalam perjalanan untuk dievaluasi. Olehnya sekali lagi dalam pemerintah, tentunya komitmen kita ini intinya adalah komitmen. Tentunya apa yang telah kita lakukan ini benar-benar adalah mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan siar ini di samping meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, juga mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat yang tentunya di sekitar kita, terutama kepada istri dan anak kita. Saya kira itu mungkin harapan sekaligus juga sebagai evaluasi di 100 hari ini. Demikian mungkin selama ini juga saya ikut, belum pernah saya keluar dari Kecamatan Biau, tetapi kemudian saya juga berharap bahwa kecamatan lainnya itu juga ke depan untuk bisa sama-sama. Karena kalau mungkin kalau keluar juga, saya berharap yang ada di kecamatan itu sudah mantap. Kemudian insya Allah di 100 hari ke depan nanti tentunya ini bisa menambah semangat dan partisipasi dari kita semua untuk bisa ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah didapatkan yang demikian beberapa himbauan arahan penguatan dari camat kita di Kecamatan Biau ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk melaksanakan. Baik, telah didapatkan yang di penghujung pertemuan kita hari ini ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, untuk besok di SB ke-101 kita akan melaksanakan di Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan. Jadi ini subhanallah ya. Tidak ada ini cocok kalau mengalir saja gitu ya. Mudah-mudahan cahaya iman kita semakin tumbuh berkembang di hari pertama untuk 200 hari berikutnya. Masjid Nurul Iman ini terus sebelum perempatan pertama ini perempatan kedua ya di Nurul Iman. Insyaallah kita sama-sama lagi di sana untuk kegiatan GSB besok pagi. Ya, dan semua rangkaian kegiatan ini kita niatkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ya, ada gerakan subuh berjamaah yang setiap pagi, setiap Sabtu ada ngopi pagi gratis di Masjid Agung. Ya, kebetulan tanggal 25 ini bertepatan dengan kegiatan gerakan pemuda subuh berjamaah tanggal 25. Sehingga kami menawarkan bagi masjid yang siap untuk menjadi tempat bergesernya ngopi pagi gratis Sabtu depan, panitia menerima. Siapa yang duluan booking, insya Allah kita ngopi pagi gratisnya di sana. Karena setelah subuh itu kegiatannya pemuda subuh berjamaah. Ya, kita sudah sepakat dengan Disporpar kalau kegiatan mereka yang sebulan sekali itu dilaksanakan,
maka kami mengizinkan mereka menggunakan Masjid Agung seluas-luasnya. Kami insya Allah akan silaturahim ke masjid lain. Jadi sebulan sekali ngopi pagi gratis itu suasana di luar Masjid Agung. Kemudian hari Ahad, ada tawaran dari masjid mana? Ayo bacakan takbir. Allahu Akbar. Jadi sudah jelas ya hari ini pertanyaan itu sudah terjawab. Insya Allah ngopi pagi gratis. Karena itu betul di mesinnya itu ada dispenser kopi. Ada temannya Bang Edi? Ada. Masih panas. Ya, jadi di situ insya Allah ngopi pagi gratis kita tanggal 25, ya, 25 Oktober di Masjid Nurul Ain, ya. Masya Allah. Langsung lapor ke ayatnya ya. Hari Ahad nanti sebagaimana yang disampaikan disentil oleh Pak Camat, insya Allah setiap hari Ahad GSP ini menerima undangan dari saudara-saudara kita di luar Kecamatan Biau. Alhamdulillah semalam saya sudah bercerita dengan Pak Manto, Pak Supanto, manajer HRD PT CCM ya, PT cari-cari muka. Ya, HIP Hardaya Inti. Ya, dia tersalah bicara. PlayStation bukan PlayStation. Hardaya Inti PlayStation. Jadi Pak Panto bilang sejak kemarin kita telepon, semalam mereka rapat dan keputusan rapatnya keluarga besar PT HIP bukan HIV. HIP Hardaya Inti Plantation siap menerima jamaah GSP di Masjid Al-Muttaqin Sentral PT HIP. Nanti insya Allah kita sama-sama start dari Masjid Agung. Dia tanya berapa puluh mobil yang murah. Sebelum mulai digunakan berapa puluh mobil yang datang. Nah, tidak dia kayak mau itu sama-sama di sana. Tidak usah pakai telepon. Nah, masih ada mobil kosong, tidak usah, datang saja. Pas Bapak bilang datang sudah puluh mobil, ada lagi mobil kosong yang datang. Begitu ya. Karena ada kemarin saya tidak bikin kenapa. Saya lihat itu datang sudah puluh. Tidak usah, datang saja di Masjid Agung. Allah akan gerakkan orang-orang yang mobilnya itu parkir datang berkumpul di sini. Ya, karena kita pernah pergi, tak lebih mobil, kita pasti tinggal dikasih 3. Ya, tak lebih mobil, yang mobil lainnya dikasih 3 supaya dipadatkan mobil-mobil yang mobilnya itu masuk. Oleh karena itu bila didapat tentang hal ini beberapa pengumuman dan update terus di channel Gua Organis dan update terus di Instagram, Facebook dan channel media sosial lainnya kegiatan harian kita hari ini dan hari-hari ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Masjid Gerobak Syifa Baitur Rahman kami melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto.